Perbudakan seringkali terjadi di Indonesia. Perbudakan sebenarnya sudah ada di zaman dahulu. Namun saat ini, perbudakan modern seringkali terjadi. Bukan hanya di Indonesia, tapi di belahan dunia lainnya. Perbudakan identik dengan perdagangan manusia. Dan yang terjadi di Indonesia, biasanya perbudakan diawali dengan penipuan lowongan kerja. Korban akan diiming-imingi gaji yang sangat besar. Padahal pada kenyataannya, ketika masuk ke dalam dunia kerja, para korban itu dipaksa, diperas tenaganya tanpa dikasih upah sedikit pun. Dan kalau mereka melawan, maka mereka akan disiksa atau bahkan dihabisi oleh sang pelaku. Nah, kali ini Mbah mau cerita tentang perbudakan pekerja di sebuah pabrik kuali. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Kisah ini berawal dari seorang perempuan bernama Ratna. Ratna baru lulus SMA. Dia merantau ke kota untuk mencari kerja. Ratna tidak kuliah karena tidak punya biaya. Awalnya Ratna dapat lowongan pekerjaan itu dari temannya. Kemudian Ratna dihubungkan dengan seorang perempuan bernama Ningsih. Perempuan itu umurnya sekitar 40 tahunan dan tampak sudah sangat senior di dunia kerja. Ningsih berbicara dengan sangat meyakinkan. Dia memang pandai mengolah kata, sehingga Ningsih mengiming-imingi Ratna gaji yang sangat besar. Tapi pada kenyataannya, gaji itu tidak pernah ada. Di suatu pagi, Ratna pamit kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya itu mengizinkan Ratna untuk bekerja di kota. Karena mau bagaimana lagi, kondisi ekonomi yang morat-marit memaksa Ratna sebagai anak satu-satunya merantau ke kota untuk mencari nafkah. Ratna pamitan pada kedua orang tuanya sambil berkaca-kaca. Bagaimana tidak, dari kecil Ratna tinggal di kampung itu dan tidak pernah keluar kota. Ratna sebenarnya bahagia hidup di kampung. Tapi kali ini waktunya memang sudah tiba. Ratna harus merantau dan mencari kehidupan, meniti nasibnya yang baru. Wanita cantik itu menenteng dua tas. Satu tas berisi beras yang sangat banyak dan satunya lagi berisi pakaian. Sengaja orang tuanya Ratna membekali anaknya itu dengan beras agar di kota nanti bisa masak dan bisa berhemat. Ratna pun pamit pagi itu. Dia berjalan meninggalkan halaman rumah. Sementara itu barang bawaannya Ratna dibantu oleh Ningsih. Ningsih sempat bilang pada kedua orang tuanya Ratna kalau Ratna akan baik-baik saja di kota. Kedua orang tuanya Ratna pun percaya pada Ningsih karena Ningsih merupakan orang kampung setempat. Tapi Ningsih jarang pulang. Dia suka kerja di kota selama bertahun-tahun. Paling kalau pulang hanya untuk membawa orang kampung yang bekerja di kota. Seperti yang terjadi pada Ratna kala itu. Mereka berangkat menggunakan sebuah oplet atau mobil angkutan jadul zaman dulu. Ongkos oplet kala itu terbilang cukup murah, hanya 500 perak. Bisa sampai ke terminal. Nanti dari terminal, Ratna dan Ningsih akan naik bis menuju kota. Selama di perjalanan, Ratna selalu ingat pada pesan kedua orang tuanya. Pesannya itu jangan pernah tinggalkan sholat dan terus berzikir dalam keadaan susah dan senang. Itulah yang akan diamalkan Ratna di kota nanti. Perjalanan menuju kota memakan waktu sekitar 5 jam lebih. Memang sangat jauh. Kampung Ratna bisa dibilang terisolir, sangat jauh dari perkotaan. Di perjalanan itulah Ratna mulai tercengang dengan keramaian kota. Karena tidak biasanya dia melihat suasana seramai itu. Mobil berlalu lalang, motor juga sangat banyak, ada beca, ada bemo, dan lain sebagainya. Ratna sumringah. Dia senang melihat keramaian tersebut. Ratna tidak sabar ingin segera kerja di pabrik yang dijanjikan oleh Ningsih. Kata Ningsih, Ratna akan ditempatkan di pabrik kuali. Nah, selama perjalanan itulah Ratna terus sumringah.
karena melihat keramaian kota. Namun tiba-tiba saja ada tragedi yang tidak disangka-sangka. Ketika mobil bisnya Ratna ngetem di satu tempat, tiba-tiba saja ada 3 orang preman yang masuk ke dalam mobil bis tersebut. 3 orang preman itu menggenggam pisau yang sangat tajam. Mereka menodong setiap penumpang yang ada di sana. "Duit, bagi duit, serahkan duit kalian," ucap salah satu preman. Para penumpang pun ketakutan dan mau tidak mau mereka menyerahkan uang pada preman itu. Kemudian tibalah Ratna yang dipalak. Bocah, serahkan duit kau," ucap preman. Ratna menggelengkan kepala. Dia tidak pegang uang sama sekali. Yang dia pegang hanya beras dan pakaian. Sementara itu di sampingnya ada Ningsih yang sedang merogoh uang. Ningsih gemeteran. Dia menyerahkan uang itu pada si preman. Namun tampaknya tidak cukup. Preman tersebut ingin uang dari si Ratna. "Aku tidak punya uang," ucap Ratna. Segera preman itu menggeledah tasnya Ratna. Dan saat digeledah, preman tersebut menemukan beras. "Ya sudah, kalau tidak punya uang, beras ini saja," ucap preman tersebut. Dengan kejam dan tanpa belas kasihan, preman itu merampas berasnya Ratna. Padahal beras itu adalah satu-satunya bekal yang dimiliki Ratna untuk bertahan hidup di kota. Kini Ratna tidak punya beras dan tidak punya uang sepeser pun. Setelah para preman itu merampas harta benda penumpang, mereka pun langsung kabur. Sementara itu, sang sopir juga tidak berkutik. Dia tidak mau macam-macam pada para preman tersebut. Setelah para preman itu kabur, bis tersebut melanjutkan perjalanan. Sungguh tragedi yang sangat tidak disangka-sangka. Tiba-tiba saja Ratna dipalak dan kini harta bendanya sudah tidak ada. Di perjalanan itulah Ratna menangis sesenggukan. Dia tidak kuat menahan rasa sedih. Baru saja mau ke kota, dia sudah dapat pengalaman yang pahit. Sekitar 2 jam kemudian, mobil bis itu kembali ngetem. Kali ini mobil ngetem di sebuah warteg. Katanya sang sopir mau makan dulu. Begitu juga dengan para penumpang. Para penumpang bis itu turun. Mereka jajan, ada yang makan, ada yang rokok, dan lain sebagainya. "Ayo Ratna, kita makan," ucap Ningsih. "Aku tidak punya uang teh," ucap Ratna. "Alah udah, teteh masih ada nih uang," kata Ningsih. Dia pun menarik tangan Ratna, kemudian membawa anak itu ke warteg. Ratna dan Ningsih pun makan di warteg tersebut. Sekitar 15 menit kemudian, Ratna dan Ningsih selesai makan. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju kota tujuan. Para penumpang semuanya naik. Namun ada beberapa dari mereka yang masih sedih karena kehilangan uang mereka dipalak oleh preman tadi. Sang sopir nampaknya cuek saja. Dia tidak peduli dengan penumpang. Yang penting dia sudah dapat ongkos dan dia akan melaksanakan tugasnya mengantarkan para penumpang itu ke kota tujuan. Perjalanan pun dilanjutkan. Kali ini tidak ada kendala sama sekali. Mereka tiba di kota tujuan. Ratna dan Ningsih turun dari bis. Kemudian mereka berdua naik ojek. Semua ongkos menuju kota itu ditanggung oleh Ningsih sebagai penyalur tenaga kerja. Nah, Ningsih dibawa ke sebuah perumahan atau komplek kontrakan yang sangat-sangat kumuh. Kontrakan itu dihuni oleh para pekerja kasar. Ada yang jadi pemulung, ada juga yang jadi pengamen. Saat Ningsih tiba di sana, semua orang di komplek kontrakan itu memerhatikan Ningsih dengan wajah yang sangat mencurigakan. "Korban baru," ucap salah satu dari mereka. Ningsih tidak mengerti apa yang mereka maksud dengan korban baru. Saat mereka masuk ke komplek kontrakan itu, para penghuni kontrakan memandangi mereka dengan penuh kecurigaan. Ratna masih berpikir positif. Dia percaya pada Ningsih karena si Ningsih adalah orang dari kampungnya. Sepanjang kontrakan tercium bau yang sangat busuk. Bau itu bersumber dari got yang berwarna hitam. Kalau malam di got itu ada tikus-tikus yang sangat besar, bisa sebesar kucing. Sungguh kontrakan yang sangat kumuh. Ningsih dan Ratna berhenti di sebuah kamar kontrakan.
Kamar itu tampak berdebu dan kotor. Ternyata Ningsih sudah punya kuncinya. Kunci kontrakan itu pun dibuka. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam kamar kontrakan. "Kau tinggal di sini ya. Nanti akan ada teman-temanmu," ucap Ningsih pada Ratna. "Iya teh, siap," kata Ratna. "Ini ada uang buat kamu makan. Nanti besok aku kasih lagi," ucap Ningsih. Setelah itu, Ningsih pun pergi dari kontrakan. Dia akan menjemput para pekerja lainnya. Nah, menjelang malam sekitar jam 5 sore, ada para penghuni kontrakan lainnya yang berdatangan. Mereka semua perempuan. Jumlahnya ada 3 orang. Ningsih senang karena akhirnya dia punya teman di kontrakan itu. Mereka semua berasal dari daerah yang sangat jauh. Ada yang dari Jambi, ada juga yang dari Madura. Para wanita muda itu akan ditempatkan di pabrik kuali. Singkat cerita, keesokan harinya ada seorang bapak-bapak yang menjemput Ratna dan kawan-kawannya. Bapak-bapak itu mengaku dari pabrik kuali. Kemudian Ratna dan para teman-temannya itu mengikuti si bapak. Ternyata pabrik kuali tidak jauh dari kontrakan kumuh. Hanya dengan berjalan kaki sekitar 10 menit saja mereka tiba di sana. Pabrik kuali tersebut tidak besar, hanya semacam gudang yang ukurannya sedang. Para pekerja di sana berwajah murung. Rata-rata dari mereka adalah perempuan. Ratna dan para kawan-kawannya itu masuk ke dalam pabrik kuali. Mereka langsung diarahkan, lalu diajari bagaimana cara kerjanya. Namun anehnya, tidak ada satupun para pekerja di sana yang bertubuh gemuk. Semuanya kurus krempeng, seperti kurang makan. Wajahnya juga tampak kecapean. Ratna ditempatkan di sebuah len atau barisan yang bertugas merapihkan kuali-kuali yang sudah dibubut. Kuali itu nantinya akan dikirim pada para pemesan. Di samping Ratna ada seorang wanita yang bernama Via. Dia tampak pucat dan kelelahan. "Kau dijebak," ucap Via. "Maksudmu?" tanya Ratna. "Di sini kau tidak akan dapat gaji. Kau hanya akan diperas dan kau tidak akan bisa keluar," ucap Via. Ratna kaget mendengar pernyataan itu. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Tapi dia punya solusi. Nanti dia akan tanyakan pada Ningsih. Namun sayangnya, Ningsih tidak pernah kembali ke kontrakan kumuh itu. Dan parahnya lagi, kontrakan kumuh itu dijaga oleh para preman yang tubuhnya tinggi besar. Tato mereka menambah seram. Mereka semua bertato. Para preman itu ternyata suruhan bosnya Kuali agar tidak ada karyawan yang berani kabur dari sana. Setiap malam ada seorang petugas yang berkeliling kontrakan untuk membagikan makan. Makanan itu hanya terdiri dari nasi yang tampak sudah basi dan juga tahu. Sementara untuk minum, para pekerja di sana mengandalkan keran. Mereka minum air mentah. Baru sehari kerja, Ratna sudah merasakan kengerian dan ketakutan. Dia ingin sekali pulang. Begitu juga dengan teman-temannya yang berasal dari luar daerah. Setiap malam mereka menangis minta pulang. Tapi para penjaga dan para preman itu tidak akan membiarkan mereka kabur dari cengkraman bos Kuali. Keesokan harinya, Ratna mulai merencanakan untuk kabur. Dia tidak mau berdiam diri di sana karena korbannya sudah banyak. Ratna dapat informasi dari para pekerja kuali itu kalau mereka tidak pernah digaji dan kadang mereka menerima perlakuan kasar dari para mandor. Ada yang dicambuk, ada yang dijungkalkan, bahkan ada yang dijenggut rambutnya. Kekerasan-kekerasan itu merupakan perbudakan yang sangat nyata atau perbudakan modern. Rencana Ratna untuk kabur sudah dirancang dengan sedemikian rupa. Dia bekerja sama dengan Lili dan Novita, teman satu kontrakan. Nanti jam 2 dini hari, Ratna, Lili, dan Novita dan kawan-kawan lainnya akan mengendap-endap keluar dari wilayah kontrakan. Kebetulan Ratna sudah memperhatikan kalau para preman itu akan istirahat atau ngopi. Ratna sudah memperhatikan betul tingkah laku para preman tersebut. Setiap jam 2 dini hari, para preman akan istirahat. Ada yang catur, ada yang ngopi, bahkan ada juga yang mabuk-mabukan. Nah, di saat lengah itulah Ratna dan para kawan-kawannya akan kabur dari kontrakan. Singkat cerita,
Malam pun tiba. Ratna akan kabur dari sana. Dia mengendap-endap keluar dari kontrakan, melihat kiri dan ke kanan. Tampaknya kontrakan itu sudah sepi. Semua orang tidur dengan lelap. Begitupun dengan penjaga kontrakan. Mereka semua sedang asik nongkrong di sebuah warung yang jaraknya cukup jauh dari kontrakan. Setelah menunggu momen yang pas, Ratna pun kabur dari sana, diikuti oleh kawan-kawannya. Namun naasnya, saat mereka kabur, tiba-tiba saja ada seorang preman yang bernama Bang Joki. Preman itu melihat tingkah Ratna. "Woi, ada yang kabur!" Segera para preman itu mengepung Ratna dan kawan-kawannya. Mereka saling kejar-kejaran. Tapi tiba-tiba saja Lili terjatuh. Ratna berusaha untuk menarik tangan Lili agar dia bangkit lagi. Tapi tidak bisa. Lili sudah tidak bisa bangkit. Kakinya tergelincir. "Pergi Ratna, pergi dari tempat ini. Jangan pernah kembali lagi," ucap Lili. Terpaksa Ratna dan kawan-kawannya pergi dari sana, meninggalkan Lili yang tertangkap oleh preman. Lili yang ditangkap oleh preman itu langsung diperkaos. Para preman itu memang brutal. Sementara itu, preman lainnya terus mengejar Ratna dan kawan-kawan. Ratna masuk ke sebuah gang. Gang itu sangat kecil. Lalu dia menceburkan diri ke sebuah sungai. Begitu juga dengan kawan-kawannya. Kebetulan mereka semua bisa berenang. Sungai itu sungai yang sangat bau, sehingga para preman tidak bisa turun ke sana. Apalagi kondisi sungai pada malam hari tampak gelap. Mereka mencoba untuk mencari Ratna dengan menyorotkan senter pada permukaan sungai. Tapi tampaknya Ratna dan kawan-kawannya itu tidak ada. Entah kemana. Dan ternyata Ratna dan kawan-kawannya itu sembunyi di dalam gorong-gorong sungai. Ada rongga gorong-gorong di samping sungai itu. Dan rongga itu memberikan ruang agar mereka bisa bernapas selama berjam-jam. Ratna dan kedua kawannya, mereka bersembunyi di dalam gorong-gorong sungai tersebut. Sampai pagi tiba. Akhirnya Ratna dan para kawan-kawannya itu keluar dari gorong-gorong. Tubuh mereka bau, wajah mereka hitam karena sungai itu memang sudah tercemar oleh limbah. Ratna naik ke atas gorong-gorong. Lalu dia dan kawan-kawannya berjalan menyusuri trotoar. Mereka tidak tahu mau kemana. Ratna juga tidak punya kenalan di kota. Ningsih yang membawanya ke sana ternyata menjerumuskannya. Ratna sangat dendam pada Ningsih. Nah, dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba saja ada seorang ibu-ibu warung yang melihat Ratna dan juga kawan-kawannya. Ibu-ibu warung itu tampak kasihan pada Ratna. Dia pun mempersilahkan Ratna untuk makan di warung tersebut. Sebelum makan, Ratna dan kawan-kawannya juga mandi di sana. Si ibu sangat baik. Dia mempersilahkan Ratna dan kawan-kawannya untuk mandi di rumah si ibu. Setelah mandi, mereka pun makan dengan lahap. "Kau ini dari mana?" ucap si ibu. "Kami dijebak, Bu." "Dijebak bagaimana?" "Kami dijebak, Bu." Ratna dan kawan-kawannya terus menyusuri trotoar hingga tibalah mereka di depan sebuah warteg. Ratna dan kawan-kawannya kelaparan. Si ibu warteg tampak kasihan pada Ratna. Dia pun memanggil Ratna dan teman-temannya. Sekitar 3 jam, Ratna dan teman-temannya menyusuri trotoar. Tubuhnya bau busuk. Dia ingin mandi. Hingga akhirnya Ratna berhenti di sebuah warung Tegal. Ratna izin ingin ikut mandi di toilet warung tersebut. Kebetulan si penjaga warung sangat ramah. Nama penjaga warung itu Bu Sutinah. Dia mempersilahkan Ratna dan teman-temannya untuk mandi di toilet warung tersebut. Setelah mandi, Bu Sutinah bahkan memberikan pakaian pada mereka. Lalu Bu Sutinah memberi mereka makan. Kemudian Bu Sutinah duduk di depan Ratna dan teman-temannya. "Kalian ini dari mana?" ucap Bu Sutinah. "Kami dijebak, Bu. Kami kerja di pabrik kuali, tapi ternyata di sana kami diperbudak," ucap Ratna. "Oh begitu, kejam sekali ya mereka." "Kau jangan khawatir, Nak. Aku akan antarkan kamu pulang kampung," ucap Ibu Sutinah. Wajah Ibu Sutinah tampak tulus dan kasihan pada Ratna dan kawan-kawannya. Setelah Ratna dan teman-temannya makan, Bu Sutinah langsung mencarter sebuah mobil. "Kalian masuk, Nak. Nanti mobil ini akan mengantarkan kalian
ke terminal. Dan di terminal kalian bisa pulang ke kampung masing-masing, ucap Bu Sutinah. Terima kasih atas kebaikan ibu. Kami tidak tahu mau bagaimana lagi. Mungkin kami akan jadi gelandangan tanpa ibu, ucap Ratna. Mereka pun masuk ke dalam mobil. Segera mobil itu meninggalkan warung Tegal. Setelah beberapa menit perjalanan, ada yang aneh dari rute tersebut. Ratna tampak tidak asing dengan rutenya. Ternyata mobil itu membawa Ratna dan teman-temannya kembali ke pabrik kuali. Bu Sutinah ternyata jahat. Dia mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Bu Sutinah paham betul bos kuali itu akan membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Karena Bu Sutinah sudah menangkap para pekerja yang kabur dari pabrik tersebut. Dan benar saja, Bu Sutinah dapat kiriman uang dari bos pabrik kuali. Uang itu segepok besar. Jumlahnya sangat banyak. Bu Sutinah sangat senang dan puas. Rezeki nomplok yang datang secara tiba-tiba membuat Bu Sutinah kegirangan bukan main. Sementara itu, Ratna dan kawan-kawannya kini menderita di sebuah kontrakan. Ratna diikat pada sebuah kursi. Begitupun dengan teman-temannya. Si Lili tampak pingsan. Entah apa yang terjadi pada wanita itu. Ratna menangis sesenggukan. Dia minta tolong. Tapi tidak ada satu orang pun yang menolong mereka. Sekitar 10 menit kemudian, pintu kontrakan dibuka. Masuklah seorang bos pabrik kuali. Namanya Budi. Tubuhnya gendut, kepalanya pelontos, hidungnya besar. Dia masuk sambil menikmati rokok kretek. Oh, ini yang kabur, ucap Budi. Iya bos, enaknya kita apain nih? Ucap anak buahnya yang tak lain adalah para preman. Ya, kita habisi saja. Pengkhianat tidak boleh ada di sini, ucap bos kuali. Si bos kuali itu akan memperkaos Ratna dan kawan-kawannya. Dan barangkali setelah diperkaos, mereka akan menghabisi Ratna. Namun saat bos kuali itu baru buka baju, tiba-tiba saja terdengar teriakan dari pabrik kuali. Pabrik itu kebakaran hebat. Si bos kuali tidak jadi memperkaos Ratna. Kebakaran itu sangat besar sehingga meluluh lantahkan usaha si bos. Selang beberapa saat, muncullah para polisi dan juga pemadam kebakaran. Namun, saat polisi ke sana, ada kejanggalan yang terjadi. Polisi itu melihat kontrakan kumuh yang tampak tidak layak huni. Karena curiga, sang polisi melakukan investigasi di kontrakan itu. Dan betapa terkejutnya polisi ketika melihat ada Ratna yang diikat di atas kursi. Bukan hanya Ratna saja, tapi teman-temannya Ratna dan juga Lili yang tampak masih pingsan. Semenjak saat itulah perbudakan di pabrik kuali terbongkar. Si bos kuali menjadi tersangka, lalu ditahan, kemudian dijebloskan ke penjara. Bukan hanya itu saja, Ningsih juga ditangkap, lalu dijebloskan ke penjara. Karena dia merupakan salah satu penyalur tenaga kerja yang menjebak para tenaga kerja untuk dijadikan budak di pabrik kuali. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.